Apabila mobil yang terparkir lama, biasanya timbul kerak seperti ini ya, timbul kerak seperti ini, kerak pemutih. Nah, dengan kita cek juga level air akinya. Selama kita manasin mobil, untuk mengurangi setrum yang keluar, kita harus mematikan semua perangkat termasuk AC, tip dan lain-lain, lampu dalam kondisi mati. Tujuannya supaya bisa melihat apakah kondisi mesin dalam kondisi bagus atau tidak. Ini kita bisa lihat ada air yang keluar, itu karena mobil lama itu mayoritas masih pakai karbu dan dia masih pakai oli yang tingkat kekentalannya sangat kental, 20-50. Masuk ke dalam mobil, kita cek indikator dengan posisi terkontak. Kenapa harus kita panaskan pagi hari? Karena gini, selamat datang di channel Mekanik Traveling. Akan membahas bagaimana caranya memanaskan mobil, misalnya mobil itu lama terparkir atau tidak terpakai. Oke, siap. Bagaimana liputannya? Ya. Oke, tips pertama adalah kita cek dulu level ketinggian air radiator. Bisa dicek melalui reservoir. Dia di atas batas ambang minimal atau maksimal. Ini ada garis batas upper minimalnya. Kalau misalnya sudah cukup, bisa kita lanjutkan. Kalau misalnya tidak cukup, kita cukup buka, kita tambahin. Untuk tips kedua, kita cek lagi level minyak rem, atau ada mobil yang pakai koplingnya pakai master, itu juga ada minyak remnya atau minyak koplingnya. Terus kita cek juga kekentalan oli, kita cabut aja, kita coba pakai tangan tingkatnya seperti apa. Kalau misalnya memang sudah menghitam atau sudah waktunya ganti oli, atau mobil itu terparkir lebih dari 6 bulan, walaupun kilometernya nggak cukup, itu sudah dianjurkan untuk ganti oli. Nah, untuk tips ketiga, kita cek baterai juga. Apabila mobil yang terparkir lama, biasanya timbul kerak seperti ini ya, timbul kerak seperti ini, kerak pemutih. Nah, dengan kita cek juga level air akinya. Apabila sudah mencukupi, ada di batas upper paling tertinggi, jangan terlalu penuh. Upper tertinggi inilah upper level, itu sudah cukup. Untuk menghilangkan kerak seperti ini, kita cukup membutuhkan air panas. Air panas kita masak mendidih, terus kemudian kita siram, maka dia akan menghilang. Kalau misalnya memang sedikit membandel, kita bantu dengan gosok pakai kuas atau pakai sikat gigi bekas. Ini mempengaruhi ya, Om? Ini sangat mempengaruhi setrum yang masuk ataupun yang setrum yang keluar. Jadi takutnya mobil ini akinya bisa dipakai buat starter, tapi setrum masuknya tidak maksimal. Untuk kondisi mobil ini sudah terparkir kurang lebih sekitar 2 bulan dan hanya dipanaskan sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali oleh pemiliknya, karena pemiliknya keluar kota. Oke, untuk tips selanjutnya, kita masuk ke dalam mobil, kita cek indikator dengan posisi terkontak. Apabila semua indikator menyala dengan normal, ya kan, kita pastikan dulu, terus kita coba starter. Nah, begitu indikator mati secara normal, berarti tidak ada masalah. Terus kemudian kita cek juga untuk suara-suara aneh yang ada di mesin. Sebagai tambahan, selama kita manasin mobil, untuk mengurangi setrum yang keluar, kita harus mematikan semua perangkat termasuk AC, tip dan lain-lain, lampu dalam kondisi mati. Tujuannya supaya aki terisi penuh dengan setrum yang dari dinamo ampere. Oke, setelah kita masuk ke bagian mesin, kita cek suara-suara aneh yang ada. Karena apa? Dikhawatirkan ada gangguan dari luar. Maksudnya kayak dari luar itu dari binatang, entah itu ada tikus atau ada apa, kita lihat juga, kita cek. Jika tidak ada kotoran tikus, maka itu dinyatakan mobil aman. Tapi kalau ada kotoran tikus di sini, lebih baik dibersihkan karena itu akan menjadi sarang. Untuk durasi, karena kondisi mobil hidup itu kita ada terbagi dua ya, ada beberapa macam jenis mobil. Karena mobil lama itu mayoritas masih pakai karbu dan dia masih pakai oli yang tingkat kekentalannya sangat kental, 20-50. Itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk oli naik ke atas. Berbeda dengan mobil-mobil sekarang yang tingkat kekentalan orinya encer, dia lebih cepat naik ke atas. Untuk yang mobil karbu itu bisa saya sarankan sih sekitar 15-20 menit. Untuk yang
injeksi atau yang sudah modern itu hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit dia sudah naik ke atas. Nah, untuk pengisian aki tersendiri, ini perlu diperhatikan ya, karena aki itu umumnya itu terjadi penurunan untuk aki yang kecil-kecil seperti ini, 60 series ke bawah, itu penurunannya 0,001 volt per hari. Jadi kita bisa hitung kalau 0,01 volt per hari, terus kemudian kita nyalakan dalam beberapa hari berikutnya, itu membutuhkan waktu jadi kurang lebih sekitar 30-45 menit untuk aki itu terisi kembali. Kalau teman-teman punya AVO, bisa diukur dengan AVO. Standarnya baterai yang tersimpan voltase itu minimal 1255 dalam kondisi mesin mati. Tapi kalau mesin hidup itu harusnya di atas 13 atau 14. Selama proses menunggu pengisian baterai, teman-teman bisa membuka seluruh kaca jendela, bertujuan untuk supaya udara luar dan udara dalam itu ada sirkulasinya. Jadi setidaknya mobil itu tidak lembab. Oke, untuk teman-teman yang menyimpan mobil dalam kondisi waktu lama, saya sarankan untuk BBM itu terisi penuh ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada jeda, karena kalau malam itu kan cuaca lebih dingin. Jadi kalau misalnya posisi BBM itu anggaplah tangkinya segini dan kita isi cuma setengah, bagian atas itu bisa berpotensi korosi atau karat. Nah, nanti BBM itu akan tercampur dengan kotoran. Oke, saran kedua adalah kita harus melakukan pemanasan mobil ini di posisi waktu pagi hari. Nah, pagi hari itu kita bisa melihat apakah kondisi mesin dalam kondisi bagus atau tidak. Ini kita bisa lihat ada air yang keluar, itu dari embun mesin ya, dari embun mesin atau embun knalpot, dan tidak ada udara atau asap sama sekali. Kenapa harus kita panaskan pagi hari? Karena gini, kalau kita panaskan pagi hari, jadi posisi malam itu habis berembun dan di posisi dalam kondisi dingin itu setiap kali kita panaskan knalpot itu atau ruang bakar mesin itu dalam posisi yang sempurna. Kalau misalnya kita panaskan di siang hari atau sore hari, itu embun tidak akan terjadi. Kenapa? Karena siangnya pasti sudah terjadi panas dan embun itu akan hilang. Itu kita akan kesulitan untuk mendeteksi bahwa mobil ini atau mesin ini kondisinya bagus atau tidak. Dan saran terakhir adalah efektifnya sebenarnya mobil ini harus dibuat jalan. Kenapa? Karena kalau dibuat jalan itu pengisian baterai akan jauh lebih efisien. Dan kalau bisa di saat jalan itu kita harus mengisi BBM paling tidak 50 atau 100 ribu. Tidak usah banyak-banyak supaya BBM yang lama yang terendap dalam tangki itu tercampur dengan BBM baru. Jadi kualitas BBM akan tetap terjaga. Demikian saran dan tip dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, share ke sebanyak mungkin agar kami bisa terus berkarya. Dan jangan lupa komen untuk next video. Salam Mekanik Traveling.